Hey there. Subscribe to my channel. Di adegan selanjutnya, alur cerita terpaksa menikahi tuan muda memperlihatkan saat Kinanti mendapat pesan di HP-nya agar Kinanti tidak macam-macam menyelidiki penyebab meninggalnya ibu dari Kinanti. Dan tuan muda Bimana pun datang lalu menyuruh membuatkan kopi padanya. Saat Kinanti membuatkan kopi, tuan muda Bimana melihat HP Kinanti di atas meja, lalu mengambil dan membuka isi pesan yang ternyata ada yang meneror Kinanti. Membuat tuan muda Bimana mencoba mencari tahu siapa yang mengirim pesan tersebut dan menyuruh David, sang asisten, menyelidikinya. Di adegan ini Pak Herman lagi berada di kantor selalu memikirkan tingkah Keisha yang semakin posesif padanya. Dan Pak Herman takut jika hubungannya dengan Keisha diketahui istrinya. Lalu tiba-tiba saja HP Pak Herman berdering dan melihat bahwa lagi-lagi Keisha yang menghubunginya. Dan semakin membuat Pak Herman tidak nyaman dan sepertinya akan menyudahi hubungan mereka. Saat mengangkat telepon dari Keisha, Pak Herman tidak sanggup lagi menghadapi Keisha yang selalu posesif, membuat Pak Herman mengatakan hubungan mereka selesai. Lalu Pak Herman memutus telepon membuat Keisha tersenyum sinis, dan Keisha pun merencanakan sesuatu pada Pak Herman. Keesokan harinya Keisha mengajak Pak Herman ketemu karena Keisha telah merencanakan sesuatu. Dan saat di dalam mobil, Keisha mengatakan tidak terima jika Pak Herman menyelesaikan hubungan mereka. Dan jika Pak Herman ngotot akan menyelesaikannya, Keisha berpura-pura ingin keluar dari mobilnya yang sedang berjalan. Hingga Pak Herman terganggu menyetir dan dengan terpaksa Pak Herman pun tidak jadi memutus hubungan mereka. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah memutus hubungan kita, ucap Herman. Pak Herman pun berjanji pada Keisha akan selalu ada buat Keisha. Hingga pada malam hari, Keisha melancarkan rencananya dan menghubungi Marissa, istri dari Pak Herman. Dan Keisha berpura-pura curhat tentang pacarnya pada Marissa, membuat Pak Herman ketakutan saat mendengar istrinya dihubungi Keisha. Di adegan ini juga memperlihatkan Kinanti mencoba menghubungi Marissa untuk menanyakan tentang hubungan antara Marissa dan ibunya Kinanti semasa hidupnya, dan mengajak Marissa bertemu di salah satu restoran. Lalu Marissa pun menyetujui. Dan saat Kinanti pergi menemui Marissa, tuan muda Bimana yang tidak tahu Kinanti mau kemana menyuruh David, asisten tuan muda Bimana, mengikutinya karena curiga bahwa Kinanti akan bertemu pria lain. Hingga sampai di restoran, tuan muda Bimana melihat Kinanti menunggu Marissa hingga tuan muda menyaksikan pembicaraan Kinanti dengan Marissa. Dan tuan muda Bimana pun melihat Kinanti sangat sedih. Di perjalanan pulang, tuan muda Bimana teringat perlakuan Marissa pada Kinanti yang membuat Kinanti sedih. Lalu tuan muda Bimana menyuruh David membelikan coklat yang banyak dan akan memberikannya pada Kinanti agar Kinanti tidak terlalu sedih. Dan setelah sampai di rumah, tuan muda Bimana memberikan coklat itu pada Kinanti, membuat Kinanti bahagia dan Kinanti pun mengucapkan terima kasih. Lagi-lagi tuan muda Bimana mengatakan bahwa itu coklat pemberian temannya, bukan dibeli. Lalu Kinanti menawarkan coklat tersebut pada David, dan David memberitahukan bahwa coklat tersebut dibeli tuan muda Bimana dengan harga yang mahal, spesial buat Kinanti. Mendengar itu Kinanti bahagia seakan tidak percaya bahwa tuan muda yang membelikannya. Dan di adegan selanjutnya saat tuan muda makan, tiba-tiba saja David menghampiri dan mengatakan bahwa telah mengetahui alamat yang meneror Kinanti melalui pesan HP-nya. Dan tuan muda menyuruh David membawanya ke kantor. Lalu bagaimana alur cerita selanjutnya? Jangan lupa terus saksikan alur cerita terpaksa menikahi tuan muda. Dan seperti biasa, jika suka dengan video ini, jangan lupa tekan subscribe, like, komen, dan share. Ingat, Simbol TV.